RUU perampasan aset itu keren. Keren banget. Tapi namanya satu follow the money. Iya. Yang kedua follow the asset, Bang Insa. Kejar terus asetnya sampai kembali ke rakyat. Betul. Gitu. Kalau surga itu bisa dibeli, jenengan mau beli surga nggak? Oh bisa Pak, nggak bisa dibeli Pak. Oh bisa Pak. Bisa. Memungkinkan menjadi deputi di kementerian. Kenapa nggak wapres sih Pak? Itulah kalau wapres itu ada aturan. Nah, kan maksud gue ini kan Saya mau doa gitu kan. Saya merasakan Bang, di PNBP itu ada ayo kita hajar koruptor. Ayo kita hajar. Karena apa? Portofolio koruptor itu ribuan triliun. Iya. Dari mana datanya? Kalau kita buka di cerita-cerita PPATK ya, PPATK buka di masalah DJP aja, belum masalah yang di Direktorat Jenderal Bea Cukai misalnya, belum kemudian di kementerian-kementerian yang mempunyai sumber daya. Apa mereka tidak terjadi korupsi? Saya kok hakul yakin ya. LAPI itu melakukan riset juga. Ketika kita itu komitmennya satu, korupsi itu kita hajar, tapi bukan hanya memasukkan dia ke penjara, miskinkan dia. Iya. RUU Perampasan aset. Tidak harus seperti itu. Oh, tidak. Bisa ya. Bisa, tidak karena gini, saya setuju. Nanti sampaikan ke Prof Bayu tuh di Badan Keahlian DPR kan ya, sampaikan bahwa RUU ya nanti lewat Bang Ferry Amsari juga bisa toh. RUU perampasan aset itu keren. Keren banget. Tapi yakin Mbak Mas Bang Ensa itu bisa tergulir di waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Saya nggak yakin. Karena apa? Bang Ensa mungkin sekarang sedang menyamar. Ya, Istrinya Pak Intel. Coba buka Mas. Suatu saat beliau misalnya menjadi deputi. Bisa dong. Oh bisa Pak. Bisa. Memungkinkan menjadi deputi di kementerian beliau. Kenapa nggak wapres sih Pak? Itulah kalau wapres itu ada aturan. Nah, kan maksud gue ini kan sekalian doa gitu kan. Kenapa cuma sampai deputi gitu? Yakin mau berpolitik? Zaman saya jasa. Ada yang berpolitik jadi surat sulit move on ya. Begini. Beliau misalnya menjadi deputi. Saya mau ngomong lupa kan? Gara-gara jenengan aku dari lali ya dulu. Lupa. Kalau jadi deputi. 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 Sekarang mau beliau naiknya kan Fortuner. Ya kan? Ini biasa tetot-tetot yang di jalan-jalan. Wajar biasa. Masih biasa. Tapi suatu ketika ini kasus yang nyata deh. Iya nyata. Suatu ketika dia punya 5 mobil. Ada GTR. Apa aja Bang 5 Bang? Ada mobil mewah gitu kan, Alphard, listrik Denza misalnya gitu kan ya. Yang dia itu pejabat negara yang profilnya itu tidak mempunyai kegiatan usaha yang menjadi underlying perolehan dari aset itu. Itu yang harus di Undang-Undang Perampasan Aset terangkan perolehan itu. Kalau kemudian beliau ada indikasi gitu kan, ada dugaan melakukan tindak pidana tertentu. Tapi pendekatannya adalah pendekatan aset dulu. Sekarang kan pendekatan formil, pendekatan perbuatan gitu loh. Iya, perbuatan. Perbuatan si misalnya saya ngomong aja misalnya Noel gitu kan ya. Perbuatannya dulu kan. Ya, asetnya masih ada waktu dia mengalihkan sampai ditaruh di plafon. Iya. Ya, walaupun itu punyanya misalnya, yang ngomong jenengan ya bukan saya. Benar kan? Bang, Mbak Mas, sekarang kalau pendekatan aset adalah ini namanya aset yang harus kamu terangkan. Oke. Terangkan aset ini. Sini ada tuh Pak, itunya podcastnya bikin terang. Ya. Berbanding lurus enggak dengan profilnya Bang Desa. Kemudian kalau tidak berbanding lurus, aset ini pertanggungjawabkanlah. Secara apa? Secara hukum. Saya mau nanya, jenengan masih pengen nggak RUU perampasan aset? Oh, itu yang pengen bukan saya Pak. Saya salah ngomong. Saya sih ini aja apa yang terbaik buat negeri inilah. Asik. Salaman dulu.
Padahal tadi mereka jalan-jalan Bang Henry Satrio, Ya. ntar lagi nih gue kena. Saya belum punya Fortuner jadi aman. Jadi pendekatannya sekarang, kalau belum ini kan masih RUU. RUU-nya udah lama loh. Udah lama banget. Udah. PPATK bersama Kumham itu udah lama loh. Dua focal point-nya, PPATK dan Kumham. Kita coba gunakan undang-undang organik yang tersebar untuk melakukan perampasan aset secara maksimal. Misalnya di Undang-Undang Tipikor ada apa? Di situ ada namanya pembalikan beban pembuktian. Oke. Di Undang-Undang Pencucian Uang dulu, misalnya si yang pakai peci ini ya, membongkar kasus, ikut membantu membongkar kasus Jiwasraya, bisa loh 17 triliun. Ditemukan. Asabri bisa loh 23 triliun. Tapi harus ada sinergitas. Data yang disampaikan oleh PPATK, data yang memang siap makan gitu kan ya. Kemudian Kejaksaan Agung ataupun nanti KPK ataupun nanti Kortas Tipikor misalnya gitu kan ya, siap untuk melakukan namanya satu follow the money, Iya. yang kedua follow the asset, Bang Insan. Ya, Kejar terus asetnya sampai kembali ke rakyat gitu. Betul. Kalau follow the money itu kadang udah di sono. Nanti kalau boleh kita ngomong cara mencuci uang, kita sampaikan deh. Bagaimana pencucian uang di Pakai judul? sabun. Iya, pakai kripto katanya. Itu kripto itu masih terdetek. Usaha Masih ada bodong detik juga ya. bisa kan? Gitu. Kemudian bagaimana pencucian uang di penyelenggaraan haji yang sedih sekali itu. Penyelenggaraan haji. Beliau jenengan udah naik haji belum? belum. Sedih kan? Sedih. Tahu nggak Bang? Apa? Harusnya 20.000 kuota haji itu. Ya. Tambahan tahun 2025. Itu harusnya 928. 92% untuk Iya. soal Mbak reguler. 8% itu untuk plus. Oke, oke. Sekarang yang dibuat di zamannya beliau itu, yang lagi rame itu, Siapa? yang diduga itu Menteri Agama yang itu dibuat 50-50 Bang. Jangan ya. Oh, 50-50. Dibuat 50-50. Regular 50 ONH plus 50. 50. Makanya Harusnya. ada kementerian khusus haji lagi. Ya, sebentar. Bukan, Oh, bukan, belum, itu belum sampai ntar. situ. Nah. Sabar deh, sabar. Sabar. 10.000 jadinya. 10 harusnya 98. 92,8. Oke. Agar Berarti apa? 20.000 kuota tambahan. Waiting list jenengan itu terkurangi gitu. Ini kan umur ya. Satu umur ya, terutama umur ya. Itu yang kedua adalah coba kalau surga itu bisa dibeli, jenengan mau beli surga enggak? Nggak bisa Pak, nggak bisa dibeli Pak. Enggak, artinya kalau surga itu bisa dibeli, Aku takut salah deh. Jawabannya kalau agama itu Dek, kalau gua salah demo gitu. lebih bahaya deh. Oke, Lu oke. jangan maksa-maksa gua jawab yang gua nggak ngerti. oh siap Oke. salah, ini aku salah. Back to reshuffle nih. Nah, iya. Nah, ini kan Artinya, kenapa? oke, oke. Masih mau- Tunggu. Artinya begini, aku dari lali loh, saya Udah jadi dilali. lupa. Kalau surga bisa dibeli. Kalau surga dibeli, orang yang punya duit itu akan beli surga kok Bang. Iya. Karena apa? Kalau surga itu bisa makanya Allah tidak mengukur surga itu dengan uang gitu loh, tapi dengan ibadah kita. Oh. Kalau haji itu bisa tak beli, aku berangkat tahun ini tak beli loh. Nah itu yang terjadi di pasar. Antum nggak antum Dibisnisin gitu. jenengan tidak membayangkan bagaimana orang yang pengen beli itu oversubscribe gitu loh, yang plus itu, dan itu harganya buta. Buta tuh apa maksudnya? Ya buta aja. itu berapa aja bisa diajar. Kalau yang dari pemerintah kan sekian gitu kan. Oh, enggak, tergantung mau fasilitas apa. Tergantung. Terus mau Lewat 20 mana ya? 28 hari atau 14 hari atau 12 Oh, hari. oke. Siap, siap. Artinya kuota itu kan harus sebenarnya harusnya untuk Oke,